Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, kalau di Uni Soviet ya, ada tanggal yang penting, Kak. Yaitu tanggal 22 Oktober, yaitu yang akan dianggap sebagai hari penting bagi Uni Soviet. Karena ada dua hal besar dalam sejarah negara mereka. Pada 22 Oktober 1966, Uni Soviet meluncurkan wahana angkasa Luna 12 menuju orbit bulan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambar beresolusi besar dari permukaan bulan, biar bisa di Photoshop. Tujuannya cuma itu ya? Iya, tujuannya cuma itu. Sementara pada 22 Oktober 1929, Lev Yashin lahir. Harusnya sih dia lahirnya malam Jumat. Kenapa tuh? Yasinan. Lev Yashin ini bukan bahasa itu. Tapi dia lahirnya ini hari Selasa. Selasa Pon. Setelah Udah saya cek. Kamis Pahing. Nah, menurut banyak referensi, Lev Yashin ini adalah pelopor kehadiran penjaga gawang modern yang bukan cuma berdiri di bawah mistar, tapi juga menjadi awal mula serangan tim. Jadi build up tuh mulainya dari nah ini belajarnya dari Lev Yashin. Lev Yashin, benar. Nah, Lev Yashin adalah satu-satunya kiper yang menerima penghargaan Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ia pun terpilih menjadi kiper terbaik abad ke-20 versi IFFHS. Nah, sejumlah penghargaan lain yang pernah diterima dia adalah atas pencapaiannya sangat fantastis. Nah, Yashin ini mencatatkan 270 clean sheet dan menahan 150 tendangan penalti sepanjang karirnya banget bermain. Gila. Dan ini adalah capaian yang akan sulit untuk diraih kiper masa kini gitu. Kalau tadi capaian clean sheet dan 150 tendangan penalti masih bisa lah. Masih bisa. Ballon d'Or ini yang susah karena susah banget untuk kiper betul, jangankan kiper back aja kan sampai sekarang cuma 1-2 orang gitu. Ya? Betul. Nah, Yashin ini adalah kiper yang teguh pendiriannya. Ia membaktikan karir profesionalnya hanya di Dinamo Moskow. Asalnya mau pindah, Kak, ke Dinamo Tamiya. Itu dia jadi ini perakit Tamiya tuh. Julukannya adalah si laba-laba hitam. Karena selalu mengenakan pakaian serba hitam dari atas sampai bawah. Bahkan sampai kaos kakinya. Ini kan pasti banyak yang nanya ya, kenapa julukannya laba-laba hitam? Kenapa bukan ninja? Benar juga, ninja kan ninja hitam, atas bawah kan? hitam. Tapi ternyata, Kak, Ninja Hattori warnanya apa? Biru. Ninja 2,5 hijau. Ninja 2,5 itu motor ya. Ada juga. Jadi udah nggak relate ninja hitam tuh. Jangan, sekarang juga ninja Naruto oranye. Iya. Nggak hitam-hitam. Beda ya. Nah, julukan tersebut kian melekat karena ia seolah memiliki 8 tangan. Seperti laba-laba. Saat berdiri di bawah mistar. Nah, bagi pendukung Dinamo Moskow, julukan Yashin sebenarnya adalah The Lion. The Lion. Nah, julukan tersebut merupakan warisan dari kiper Dinamo sebelumnya, yaitu Alexei Khomich yang punya julukan The Tiger. Jadi upgrade tuh dari Tiger ke Lion, singa hutan. Yashin ini dianggap sebagai penerus Khomich yang juga sama-sama hebat dalam urusan di bawah mistar gawang. Nah, julukan The Lion pun tidak lepas dari perilaku Yashin yang sebenarnya kerap tidak berhenti mengomandai rekan-rekannya dari belakang. Jadi kan dia kayak pemimpin gitu ya? Packnya gitu, kayak singa gitu. Nah, Yashin juga tidak cuma berdiri di bawah mistar, tapi seringkali bergerak hingga area luar kotak penalti. Yang mungkin waktu itu tidak banyak tuh kiper seperti Yashin gitu. Nah, menurutnya hal tersebut dilakukan untuk menjaga konsentrasi pemain belakang. Jadi kan ada mungkin yang pemain belakang yang ngahuleng gitu. Iya, benar. Kayak Harry Maguire gitu. Kan ngahuleng gitu. Dan sebenarnya kayak julukan The Lion juga cocok diterapkan pada Onana. Kenapa tuh? Karena dia suka delay waktu jadi dia suka ada itu bener apa slow mo. Suka delay. Jadi kapal ya. Saya kira emang gerakan Lion itu diem gitu. Ini layarnya banyak ya. Layarnya jokesnya terlalu banyak saya. Yashin sering bergerak keluar gawang. Ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan pemain belakang. Betul. Karena kan zaman itu belum ada HP. Kirimnya pakai telegram. Ngapain juga pemain belakang harus jaga tuh depan gawang, kan bisa ngobrol. Atau pakai ini semapur. Alika ikutan pramuka nggak waktu SD? Ada semua. Yang bendera. Ribet tahu. Nah, berdasarkan pengalamannya, posisi tersebut tuh paling baik sebenarnya, Kak. Jadi ada di jauh dari gawang tuh ya. Soalnya makin jauh permainan dari daerah penalti, makin terjamin keselamatan gawang. Bisa komandonya lebih enak. Komandonya pun lebih enak. Karena pada zamannya, Yashin ini merupakan pionir kiper yang seringkali keluar dari gawang atau dalam istilah saat ini adalah sweeper kiper. Pada masa itu kiper yang hebat adalah kiper yang mampu menghentikan tendangan ke arah gawang sehingga pergerakannya pun ya udah statis aja di gawang, di bawah mistar. Karena hanya menunggu di bawah mistar gitu. Nah,
Dan benar dia sini seolah menjadi pionir kiper modern saat itu. Pergerakan Yassin kerap dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Manuel Neuer saat ini. Yang Neuer kan juga terkenal sebagai super kiper abad ini gitu. Nah, bedanya kiper Jerman tersebut belum pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Betul. Pertanyaan pun langsung muncul gitu ya, atau mengemuka. Apakah Yassin memang benar-benar hebat dan jauh lebih hebat dari Neuer gitu. Nah, pertanyaan itu. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya bukan mana yang paling hebat. Nah, jawabannya adalah dengan membandingkan rata-rata kiper pada masa Yassin dengan kemampuan kiper pada masa Neuer. Saingannya kita lihat. Karena pada masa Yassin, kiper umumnya memiliki kemampuan dan pergerakan yang hampir sama. Mereka berusaha menangkap atau menepis bola umpan silang, bertahan di garis gawang, serta lebih pendiam ketimbang para pemain lainnya. Betul. Dan ini Pak Ma'ruf Amin cocok. Pendiamnya iya, tapi kalau ada bola sih ya takut saya malah. Nah, Yassin ini hadir sebagai pembeda. Ia banyak bicara dan turut berperan dalam proses serangan tim gitu. Saat dikirimi umpan silang, Yassin kerap menyundul bola ataupun meninjunya. Dan saat lawan menyerang, ia berusaha menghadang dalam kondisi 1 lawan 1. Dan ini tuh hal yang belum jamak waktu itu. Jadi mungkin saat ada lawan one on one, dia ngejar ke depan. Betul. Nah, Yassin pun dianggap sebagai standar kiper modern pada masa ini, Kak. Keren. Nah, ini ada cerita tentang masa-masa pensiun Yassin. Jadi sepanjang karirnya Yassin ini memenangi 5 gelar Liga Uni Soviet. Ia pun membantu Uni Soviet meraih emas dalam perhelatan Olimpiade 1956. Nah, di Eropa Yassin pun pernah mengangkat Piala Eropa pada 1960. Sayangnya agresivitas Yassin ini tidak sejalan dengan aturan pertandingan untuk memproteksi kiper. Yassin ini kerap bertabrakan dengan pemain lawan yang membuatnya 2 kali tidak sadarkan diri karena benturan keras. Jadi emang rawan cedera juga sebenarnya kiper kayak gini. Ngomong soal tidak sadarkan diri. Ini sama cerita kayak tahun Sinteng kemarin, Kak. Dia ceritakan ya teh. Orang dek ke Sandi Aulia. Kok random tiba-tiba? Maksudnya nggak sadar diri gitu, Kak. Kenapa tiba-tiba orang hayang ke Sandi Aulia? Kan nggak masuk akal. Mungkin di pikiran dia posisinya, ya aduh saya juga nggak tahu tuh nyapuinnya gimana. Nah, karirnya pun nggak mesti berakhir dengan tidak mengenakan. Cedera lutut membuatnya pensiun pada 1971. Pertandingan perpisahan pun digelar di Moskow pada tahun yang sama. Pertandingan tersebut dihadiri lebih dari 100.000 penonton, Kak. Gila. Termasuk Pele, Eusebio, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Muchtar, dan Serbo Michel. Ada nama satu yang agak ganjol tuh. Ya emang boleh. Ya, boleh, Abu Muchtar di sana boleh, time travel mungkin ya. Tapi kan tadi nama-nama legenda sepak bola semua. Ya dia juga legenda sepak bola dong. Buat orang Bandung iya. Aduh. Tentu saja tidak ketinggalan Presiden FIFA yang ke-6 yaitu Sir Stanley Rose yang turut mengucapkan kata-kata perpisahan kepada si Lev Yashin. Betul. Nah, Yashin menderita sejumlah komplikasi termasuk saat ia terjangkit tromboflebitis yang membuat satu kakinya harus diamputasi pada 1986. Nah, 4 tahun kemudian atau 20 Maret 1990, Yassin ini harus menghembuskan nafas terakhirnya karena kanker perut. Nah, sebelum Luna 12 diluncurkan nih, Uni Soviet ini kita bahas ke 22 Oktober yang tadi nih, hari bersejarah. Uni Soviet ini sebenarnya tengah berpesta karena berhasil menggapai posisi atau peringkat keempat di Piala Dunia 1966. Ya, di Inggris. Salah satu alasannya adalah karena penampilan Yassin yang mengesankan. Nah, meninggalnya Yassin sekaligus mengiringi berakhirnya ekspedisi luar angkasa si Uni Soviet. Karena setahun kemudian Uni Soviet pun akhirnya bubar. Sebagai negara kesatuan kan harus bubar Uni Soviet. Jadi kasihan Ariel. Kenapa tiba-tiba Ariel? Ya tadi Luna. Luna 12 itu pesawat, bukan Luna yang itu. Iya, jadi ternyata panjang juga dan mungkin di era itu Lev Yashin ini tuh kiper yang beneran fenomenal kali ya kan. Pionir sih tadi kata kuncinya ya. Karena kiper yang lain standar gitu. Biasa-biasa aja gitu. Ini dia jadi muncul sebagai pembeda dan wajar kalau dia akhirnya dianugerahi Ballon d'Or. Ballon d'Or sebagai kiper terbaik. Kalau mau dibandingin namanya Neuer ya dia ada setelah Lev Yashin ada dan kiper lain juga sebenarnya ada yang kayak Neuer. Kalau sekarang kayak Alisson, Ederson tuh bisa banget. Dan lebih ya kalau standar jago mah bisa dibandingin gitu. Bisa dibanding-bandingin ya benar. Harusnya kalau mau dapat Ballon d'Or berarti ya berbuat yang lebih beda lagi. Kayak Lev Yashin kan maju ke defender. Ini mungkin bajunya ke gawang. Ditinggal aja gitu. Karena kan ada kan yang kiper siapa sih yang kiper Brazil tuh yang suka tendangan bebas? Oh itu iya, juga ada itu juga beda tuh. Terus tuh. Benar. Tendangan bebas. Terus ada yang apa? Rene Higuita. Iya, yang salto ke belakang. Iya.
Nah ini kayaknya pembahasan kita tadi mulai dari Zinedine Zidane, Lev Yashin, terus siapa yang pertama? Ibrahimovic dong. Ibrahimovic, bener banget. Nah itu tadi pembahasannya ya, jangan lupa untuk menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Dan tayangan ini ada di YouTube-nya Liga Lagada TV. Kalau gitu saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam kebebasan. Semoga kita mendapatkan pemimpin terbaik. Ini udah lewat nih Februari. Belum ya? Saya nggak tahu.